tersimpan rapat-rapat. Dari namanya aja udah sir, senyap, nggak kedengeran. Nikah siri itu seperti apa sih Ustadz sebenarnya? Persyaratan seperti apa, dan sebenarnya nikah siri itu langkah baiknya seperti apa, dan diumumkan atau enggak Ustadz? Oke, pertama, kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, nggak kedengeran, sir. Soal syarat dan rukun pernikahan siri ataupun pernikahan secara negara, semua sama, harus berdasarkan hukum Islam. Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan di negara, di KUA gitu ya. Tapi kalau siri biasanya tidak ada catatan di negara. Hanya saja siri itu melibatkan beberapa keluarga terdekat dan kemudian diupayakan untuk agar tersimpan rapat-rapat. Dari namanya aja udah sir, senyap, nggak kedengeran, pelan. Nah, jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun. Jadi wajar kalau tidak ketahuan oleh siapapun, karena dari namanya aja sudah sir, siri. Nah, tapi kalau misalkan setelah nikah siri kemudian nikah lagi, ketahuan lagi gitu. Intinya ijab kabul Ya. 2 kali, sah atau tidak? Karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas informasinya informasinya tersebar, atau tidak ada yang bisa menyaksikan langsung secara banyak. Akhirnya dibuatlah salah satu acara untuk bisa disaksikan lebih banyak orang. Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa. Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal gitu. Jadi dengan adanya ijab kabul kembali, akad nikah kembali, ya, padahal kemarin sudah nikah siri, itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tidak ada masalah secara hukum. Tapi kan ada sidang isbat ya Ustaz? Ya, karena sudah langsung dicatat oleh negara pada saat boleh dibilang itu pernikahan seremonial. Jadi supaya KUA datang, catatan negara bisa ditulis, kemudian dengan saksi-saksi yang untuk dihadirkan dalam catatan pernikahan itu, akhirnya dibuatlah pernikahan akad kedua kali di hadapan negara dan di hadapan orang banyak. Ustadz, tapi pada saat mau melakukan hijab kabul, itu harus lapor ke lurah Ustadz. Tapi pelaporan ini tidak menyatakan bahwa sudah menikah siri, ini gimana Ustadz? Ya tidak mengapa, karena dari awal kan sudah sir. Yang nggak boleh itu kan mengakui tidak pernah menikah kalau pernikahannya dicatat oleh negara. Maka dianggap telah melawan hukum, karena dalam hukum negara sudah tercatat. Kalau siri, dari namanya aja udah diem ya, sir, bukan diem, apa namanya tadi tuh, senyap, ya, nggak kedengeran. Jadi wajar aja kalau lurah kagak tahu, camat nggak tahu, gitu kan. Baru kemudian didaftarkan masih dalam status negara yang awal, yaitu misal bujang, gadis, atau belum kawin biasanya ya, belum nikah atau belum kawin di KTP itu. Seperti status anak sendiri mungkin proses biasanya. Nah, status anak itu ya status saat pernikahan dan biasanya akan diisbatkan berdasarkan bukti. Kalau mau ikut status ini berapa bulan sih? Masih awal. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah ada pernikahan secara agama. Jadi ketika dihitung misal masa kehamilan, kapan hamilnya? Oh, setelah masa pernikahan di awal saat siri. Nah, itu kan bisa disampaikan. Gitu. Nah Pak Ustadz, apakah di KUA itu ditanyakan maksudnya kalau memang dia datang berdua atau diwakilkan sudah menikah siri apa enggak? Biasanya kalau negara, KUA misalnya ya, dia hanya menanyakan identitas. Sudah menikah? Mana lihat KTP-nya? Oh, belum. Oh, beda KTP rumah dia sama yang. Oh, berarti belum. Biasanya negara cukup lihat secara formal lihat dokumen. Dia nggak akan kepo kayak orang ngobrol kayak temen. Dia akan lihat secara dokumen. Oh, belum nikah. Lihat akte kakak. Oh, belum ada pernikahan. Lihat akte
KTP, ya lihat KTP belum ada pernikahan, oh berarti belum nikah. Negara memandang belum nikah. Tapi agama sudah menilai mereka masuk dalam kategori pernikahan yang sah. Tapi dalam hitungan Anaknya nanti bisa ya Pak Ustadz kayak menggunakan kan ada saya nggak tahu namanya cuma kalau nikah di luar seperti misalkan di luar pernikahan misalkan itu tidak bisa menggunakan bin bapaknya atau hal-hal seperti itu Pak. Ya, makanya informasi itu harus disampaikan kepada negara, kepada KUA. Kita pernah ada pernikahan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian ada lagi pernikahan yang disaksikan oleh negara dan dicatatkan oleh negara tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya rasa itu bisa disinkronisasi ya. Kapan kemudian awal mula kehamilan, artinya sekarang nih hamil usia berapa, coba disinkronkan dengan tanggal dan bulan waktu nikah siri. Nanti akan terlihat kok seperti apa bulan kehamilannya sampai nanti di kelahirannya. Ustadz, benar nggak sih kalau wanita sedang mengandung tuh nggak boleh dinikahkan? Kan udah nikah. Enggak, kalau seandainya di luar. Ya orang lain nggak boleh. Iya nggak boleh. Karena bisa bercampur beda nasab. Nasabnya jadi tercampur nanti. Kalau ini kan ya maaf gitu. Dia sudah bilang saya siri sekian bulan, terus hamil. Ya hukum agama sudah menyatakan sah. Agama sah. Dan itu istrinya, itu suaminya. Artinya saat hamil yaitu anaknya. Kalau hamil